Selamat pagi, Jess. Ini adalah video saya yang saya buat tahun 2028, tahun 2025, tanggal 28 Mei. Ini ada tanggalnya di atas ya, kamu lihat itu. Nah, beliau kasih komen ini. Baru sekarang komennya saya replay. Beliau kasih komen. Komennya keren banget deh, kamu lihat ya. Nah, lihat komennya. Itu memang benar. Jadi apa yang dikatakan orang itu benar. Ah, maksudnya yang saya katakan, Pak Jess yang ngomong, itu memang benar. Katanya di kemo radiasi itu hanya untuk menidurkan saja. Artinya menidurkan itu, menidurkan sel-sel yang rusak itu tadi. Kalau udah numbuh lagi, ya itu malah makin parah. Makanya dalam video itu dikatakan, saya mengatakan, kalau kamu di kemo, kamu di radiasi, kamu di operasi, itu selnya ditidurkan kurang lebih sekitar 7 sampai 8, 4 sampai 5 sampai 7 sampai 8 tahun kemudian tahu-tahu kumat lagi. Itu teman-teman yang mengalami KAKN, KAKR rata-rata seperti itu. Ya, dan malah makin parah dikatakan. Takutnya saya di situ. Saya ikutin saran Pak Jess. Badan malah makin kuat, benjolan sedikit mengecil. Jadi beliau ini yang mengatakan, saya tidak tahu namanya siapa, tapi ini dia akunnya namanya Jasmi. Ya, Jasmi. Itu kamu lihat di situ itu, Jess. Jadi ini bicara masalah cancer ya, bicara masalah cancer, bicara masalah sel yang rusak. Kalau bicara masalah sel yang rusak, penyakitnya selalu dikatakan degenerasi, di mana sel tubuh gagal meregenerasi karena selnya rusak. Karena selnya tidak mendapatkan asupan yang baik tentang nutrisi dalam tubuhnya. Nah, penyakit-penyakit degenerasi itu rata-rata penyakit degenerasi itu bisa diperbaiki dengan mudah. Cara memperbaikinya, ya kamu harus makan makanan yang meregenerasi sel. Dan kemudian menerapkan pola hidup, pola sehat yang bisa membuat kamu meregenerasi selmu. Contoh, orang yang bermasalah dengan yang namanya penyakit diabetes, itu sebetulnya tidak perlu diobati. Penyakit diabetes bisa diperbaiki dengan memperbaiki pola makan dan menu makanan. Karena apa? Karena itu bicara masalah penyakit metabolik. Di mana metabolikmu bermasalah, maka gula darahmu tidak terkontrol, pankreasmu mengalami masalah, insulin mengalami resistensi, ya sehingga gula darahnya tak terkendali. Dan itu akan ketika kamu pergi ke konsultan berobat, maka kamu akan diobati. Berbeda kalau kamu ketemu sama konten-konten saya, maka diajari mengendalikan. Bedanya di situ. Nah, kalau kamu ketemu sama orang yang mengobati, maka kamu diformin akan nambah kena prasol. Kalau kamu nambah kena prasol, kamu akan nambah vitamin B. Kalau kamu nambah vitamin B, maka kamu akan nambah kebasentin. Obat-obatan yang akan membawa kamu yang muaranya adalah masalah ginjal. Sehingga ujungnya pasti akan cuci darah. Permasalahan di ginjal, gagal ginjal, ya fungsi ginjalnya berantakan. Dan kalau ini diterus-teruskan, karena kamu kalau sudah kena masalah metabolik dan kena penyakit itu ujungnya obat satu terlalu banyak dan banyak obat akan menghancurkan kesehatan tubuh, maka nanti ada kambing hitam yang dibuat. Kambing hitam biasanya kolesterol. Kambing hitam biasanya masalah-masalah yang berhubungan dengan hipertensi, darah tinggi. Kambing hitam itu akan mengarahkan kamu sudah kena gula darah tinggi, sudah kena masalah di lambung, sudah kena masalah di saraf, kebas, sudah kena masalah di ginjal, akhirnya kamu bermasalah di jantung. Nah, itu adalah penyakit metabolik yang menyerang ke jantung. Gitu. Berbeda dengan orang yang tidak ada masalah metabolik tapi langsung kehantam ke jantung. Bicaranya selalu masalah klepnya jantung seperti apa. Bicaranya masalah otot jantung seperti apa. Nah, itu mau tidak mau kamu akan konsul dengan ahli-ahli yang berhubungan dengan jantung, yang memiliki
Biasanya subnya itu KKF ya, KKV ya, kardiovaskular itu biasanya seperti itu. Ya tak, ya kalau kalau seandainya kamu mau memperbaiki dengan pelan dan kemudian butuh waktu yang cukup panjang, ya kamu perbaiki dengan cara makan, dengan pola makan. Kalau enggak ya pasti kamu akan terfarmasi. Tidak mungkin tidak, gitu. Dan bisa dilepaskan enggak Pak? Bisa, tapi waktunya cukup lumayan, rentang waktunya cukup lumayan. Karena kamu punya masalah itu aja kan butuh waktu 3, 5, 10, 15, 20 tahun untuk kamu divonis kena seperti itu. Gitu, karena kerja metabolis tubuh ini kan lambat. Ya, sesuai dengan kenaikan umurmu. Makanya penyakit-penyakit yang tadi saya ucapkan biasanya kena ke manusia itu setelah umur, setelah 4 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun. Anak-anak yang kena seperti itu biasanya umur 4 tahun. Kenapa ya? Karena dari semenjak dikandung ibunya, ibunya sudah membiasakan dengan makanan sampah yang dimakan ibunya ketika dia hamil anaknya, dan kemudian dia menghindarkan anaknya dari ASI, dan kemudian dikasih formula. 4 tahun anak itu sudah bermasalah dengan cuci darah, bermasalah dengan insulin, bermasalah dengan pankreas, bermasalah dengan diabetes tipe 1. Umur 12 tahun biasanya sudah parah, sudah cuci darah seminggu bisa 1 kali. Kok bisa Pak? Ya, karena dia sudah merusak tubuhnya dengan makanan yang terus diulang, dan makanan itu makanan sampah. Orang Jawa, nenek saya bilang, kamu raiso dipenging untuk makan. Padahal yang paling gampang adalah kalau kamu mulai men-treat anakmu dan tidak membiasakan anakmu sekaya apapun kamu, tidak membiasakan anakmu sarapan. Nah itu baru anakmu akan sehat lebih baik. Beneran, beneran. Sekaya apapun kamu. Kalau kamu mau anakmu memiliki masa depan yang penuh dengan vitalitas kesehatan, kamu membiasakan anakmu untuk pagi bangun tidur tidak sarapan. Nah, terus makannya bagaimana? Kan di sekolah ada jam istirahat. Kalau kamu membiasakan anakmu sarapan, berangkat sekolah sarapan, nanti jam istirahat dia akan makan lagi. 2 kali istirahat di dalam waktu dia sekolah, yang dimakan pasti semuanya sampah. Bayangin, pankreas belum selesai kerja, kamu udah memberikan makan anakmu di 3 kali makan sebelum jam 1 siang. Nah itu ya jangan salahkan kondisi anakmu ketika menginjak usia-usia setelah sekolah, justru malah membawa banyak penyakit di dalam tubuhmu, di dalam tubuhnya, sementara aktivitasnya berkurang. Kamu memasung anakmu. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Hujan-hujan jangan, kepanasan jangan, olahraga jangan. Selalu excuse dengan masalah-masalah yang membawa anakmu untuk beraktivitas. Nah, akhirnya resikonya kamu yang panen. Gitu. Sesimpel itu sebetulnya menjalani kehidupan. Cuman kamu tidak paham di situ dan mengandalkan, ada ranjang termahal, ada duit, ada DKTR, sehingga kamu tidak memperhatikan kesehatan dirimu sendiri yang harusnya kamu berjaga, gitu. Ya, sehingga itulah yang menjadi masalah. Makanya betul Bapak Jasmi ini ya mengatakan tuh yang paling akhir itu, saya ikutin saran Pak Jes, badan mulai makin kuat. Benjolan sedikit mengecil. Ya, benjolan apapun pasti mengecil, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kerusakan sel. Kenapa ya? Karena kamu tidak makan malam, kamu tidak makan pagi. Nah, mitokondria akan bekerja lebih kuat lagi untuk memakan sel-sel yang rusak. Nah, namanya itu autophagy. Makanya selalu saya ajarkan, buat dirimu 16 sampai 18 jam tidak makan. Dalam waktu 1 hari hidup 24 jam itu, kamu harus membuat 18 jamnya tidak makan. Nah, sisanya kamu mau makan, kalau kamu punya aktivitas yang banyak dan tidak punya masalah metabolik, mau makan apa aja tidak ada masalah. Nah, itu saran saya seperti itu. Ya, tapi kalau udah punya masalah cancer, tumor, kista, ya kerusakan sel, ya mau tidak mau kamu harus membuang semua yang berhubungan dengan gula yang merusak sel itu. Nasi, tepung, gorengan, jajanan, kue, cemilan, ya minuman-minuman berenergi itu harus dibuang semua itu. Ya, makanlah dalam waktu jendela makan itu telur, ikan, daging, seafood, makan. Itu yang harus dimakan. Ya, dan kalau memang butuh, ya kamu tambah suplemen, karena suplemen akan membantu selmu sehat. Ya itu Pak kira-kira.
Ya, semoga ini bisa menjawab.